Kita bikin film bagus dengan equipment mahal, budget mahal, itu mah biasa. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin film bagus dengan budget yang ada, dengan alat yang ada, itu baru jago. Saya Benny Kader Haryanto, bisa dipanggil sama Benny Kader. Sekarang banyak ngerjain banyak ngerjain video company profile, terus video klip yang gitu-gitu, sama yang lebih sering sebetulnya membina apa namanya satu komunitas videografer lah di Facebook, itu aja. Dulu saya kuliah di Trisakti, seneng foto banget, gila-gilaan gitu. Dulu kan pakai film, pagi beli film kita, berdua sama teman saya. Pagi beli film, sore pasti develop, misalnya cuci cetak segala macam bla bla bla, sampai uang kuliah saya kepake, uang kuliah Trisakti kepake. Dan akhirnya saya ketemu orang entah siapa di tim, begitu lagi kebetulan ada di tim, terus ketemu satu orang, tanya di IKJ itu ada fotografi nggak? Terus dia bilang ada kok kuliah jurusan fotografi ada, bla bla. Ya udah, karena berhubung juga di Trisakti nilai saya terlalu bagus sih, jadi nggak pernah jadi sampai nggak pernah IP-nya nggak pernah 1, selalu di bawah 1. Ayo makanya gue pikir ya udah pindah aja deh ke IKJ gitu. Akhirnya pindah ke IKJ, terjerumus di sana, ternyata nggak ada fotografi di sana, adanya sinematografi, film gitu kan. Ya udahlah, kuliah di sana diberesin lah, karena Trisakti udah berantakan, kuliah di IKJ aja deh. Udah bener kuliahnya. Ya udah akhirnya serius di bidang sinematografi itu gitu. Jadi agak-agak terjebak, tapi in a good way. Jadi gini, ada teman kita yang namanya Audi RL. Dia emang suka karena teknologi baru, jadi dia bawa kamera kemana-mana, terus nge-record segala macem, terus dia posting di Kaskus. Tadinya awalnya di Kaskus gitu. Nah ternyata setelah dia posting, banyak teman-teman lain yang ikutan posting di threadnya dia gitu loh. Ini video saya, ini video saya, ini video saya. Nah, akhirnya mereka punya ide, kenapa nggak ke yang lebih internasional, which is Facebook gitu loh. Ada salah satu member bikin satu grup namanya 550D Community Indonesia. Terus akhirnya para admin ketemu lagi nama DSLR Sinematografi Indonesia karena lebih umum gitu loh. DSLR kita pakai device-nya DSLR, Indonesianya ada, jadi udah DSLR Community Indonesia. Sinematografi Indonesia, lebih ke sinematografi karena DSLR kita pakai untuk sinematografi. Akhirnya DCI terbentuk, DSLR Sinematografi terbentuk. Sementara kita juga udah punya 550D Community of Indonesia gitu loh. Akhirnya dua grup itu jalan barengan. Yang satu yang 550 lebih ke foto, yang DCI lebih ke video gitu loh. Nah akhirnya yang 550D masih berbau Canon nih, EOS nih gitu loh. Kita pengen merangkul para fotografer yang non Canon. Akhirnya kita universalkan namanya jadi Digital Fotografi Indonesia. Jadi kita punya dua grup, Digital Fotografi Indonesia (DPI) sama DSLR Sinematografi Indonesia. Dan kita baru punya website namanya DSLR Indonesia. Jadi itu yang merangkum foto dan video gitu di dalam satu website. Kalau kita bilang terlalu instan. Jadi orang baru bisa jalanin kamera, pencet rek, wah, gua kameramen nih, gua bikin film loh, gitu loh.
Terus karena DSLR ini enteng dan terlihat mudah, jadi udah nggak usah pakai tripod deh, handheld aja. Oke, mereka ngedit ngelihat di viewfinder kecil, LCD kecil, terus ngedit di komputer kecil. Tapi begitu kita nonton TV gede, gambarnya goyang banget, ya kan, gempa bumi gitu, banyak banget gitu. Yang teman-teman pemula yang hasilnya begitu gitu loh. Nah, kalau saya bilang jangan terlalu menggampangkan itu gitu. Syuting pakai DSLR tapi mudah, tapi percaya nggak semudah apa yang kita lihat. Bikin film juga gitu, kita kelihatannya gampang bikin film, tapi nggak segampang apa yang kita lihat. Jadi banyak sekali hal-hal yang harus dipelajari. Kamera aja ada banyak hal-hal yang harus dipelajari itu. Di DCI kita punya mimpi jorok, bikin sebuah film yang krunya semua member DCI. Jadi kita mimpi joroknya tuh bikin film yang bisa jalan ke seluruh pelosok Indonesia. Kita minta sekarang mereka untuk mengumpulkan footage dari rumah mereka, maksudnya daerah mereka, tentang kesenian, tentang keindahan alam, tentang kebudayaan apapun. Kita akan gabung dalam sebuah film, sebuah project namanya Great Indonesia. Saya rasa juga nggak akan bakal ada yang bisa begitu. DC itu punya keluarga-keluarga di seluruh pelosok Indonesia. Pasti akan ada di depan rumahnya, apa di mananya budaya-budaya Indonesia yang sangat kaya ini gitu. Nah, itu kita lagi bikin project itu. Mudah-mudahan dari Great Indonesia ini bisa dijadikan proposal untuk membuat sebuah film dengan keliling Indonesia. Dengan sedini mungkin kita mengajarkan sinematografi kepada anak-anak. Artinya apa? Apresiasi anak-anak kita terhadap film itu semakin meningkat, ya kan? Dan artinya apa? Begitu senior-senior para filmmaker kita bikin film pocong, film ece-ece, diketawain sama anak-anak SMP. Iya kan? Anak-anak SMP, lah gitu mah di rumah juga bisa, gue juga bisa bikin gituan mah, pocong-pocongan gitu, hantu-hantuan. Artinya apa? Mereka harus menaikkan standar mereka. Masa iya mau kalah filmmaker, kalah sama anak SMP gitu loh. Kalau saran saya gampang aja kok ke teman-teman yang mau belajar kamera, baca buku manual, itu aja. Kenapa? Banyak teman-teman kita ya itu dapat kamera, nyalain, bisa pencet rek, wah gue udah DOP nih, DOP lagi bukan kameramen bilangnya, gue DOP nih, bikin film. Dia nggak tahu, sebetulnya nggak tahu basic kamera tuh kayak apa gitu loh. Nah, makanya saya bilang baca buku manual. Dengan kita tahu kemampuan kamera kita dan kelemahan kamera kita bisa memaksimalkan apa yang kita punya. Jangan lu ngimpi, wah gue baru bisa bikin film bagus kalau gue pakai Arri Alexa, pakai Redcam, pakai apa yang mahal-mahal. Enggak, pakai handphone juga bisa kok, gitu loh. Pakai handphone, pakai pad, itu udah bagus-bagus gitu gambarnya. Kenapa enggak? Lu belajar dulu pakai itu. Jangan lu mimpi-mimpi pakai kamera mahal, pakai equipment mahal. Kita bikin film bagus dengan equipment mahal, budget mahal, itu mah biasa. Tapi kalau misalnya kita bisa bikin film bagus dengan budget yang ada, dengan alat yang ada, itu baru jago. Gitu.